Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 13 Maret 2025. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Kasus pencemaran nama baik di media sosial berakhir damai. Novela buat video klarifikasi dan minta maaf. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan pengguna media sosial Novela Vanita Alik dan warga Piru Yuliana Hatumena berakhir damai. Novela Vanita Alik menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan membuat video klarifikasi. Ia mengakui kesalahannya dalam kesempatan mediasi yang difasilitasi oleh Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease. Mediasi yang dihadiri oleh Novela Vanita Alik selaku terlapor, Yuliana Hatumena selaku pelapor dan kuasa hukum Yuliana Steina Sitania berlangsung di ruangan unit 5 Tipidder Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease pada Rabu 12 Maret. Dalam video berdurasi 1 menit yang dibuatnya, Novela mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Yuliana Hatumena. Ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di masa depan dan akan lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Selain meminta maaf, Novela juga setuju untuk mengganti sejumlah kerugian yang dialami Yuliana. Kuasa hukum Yuliana, Steina Sitania, menjelaskan bahwa kliennya bersedia menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan jika terlapor mengakui kesalahan, meminta maaf dan mengganti kerugian. Ia menambahkan kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Maluku agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Yuliana Hatumena menyatakan telah memaafkan Novela. Yuliana mengatakan bahwa setiap orang tidak luput dari kesalahan dan ia memaafkan dengan hati yang tulus. Diketahui kasus ini bermula dari laporan Yuliana melalui kuasa hukumnya, Tantolo Evis Arter Lukas Tulia SHN Partners pada Kamis 5 Desember 2024. Laporan tersebut diajukan terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Novela Vanita Alik. Yuliana mengklaim bahwa Novela telah membuat unggahan di akun Facebook pribadinya yang berisi tuduhan tidak benar dan penghinaan terhadap dirinya. Unggahan yang dipublikasikan pada 23 Oktober 2024 tersebut dinilai sangat merugikan nama baik Yuliana dan telah menyebar luas di kalangan masyarakat. Hatumena atas kesalahan saya yang menyebabkan tercemarnya nama baik saudari Yuliana Hatumena yang saya lakukan melalui postingan di Facebook dan Instagram pada hari Minggu tanggal 24 November 2024. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung atau merugikan saudari dengan perbuatan saya tersebut. Saya hanya terbawa emosi dan tidak berpikir jernih saat itu membuat postingan tersebut. Sekarang kesalahan saya sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di masa depan, baik kepada saudari Yuliana Hatumena maupun kepada siapapun, dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan lebih bijaksana dalam bermedia sosial. Apabila kemudian hari saya melanggar dari isi pernyataan ini, saya siap untuk dituntut sesuai dengan isi hukum yang berlaku. Saya berharap saudari Yuliana Hatumena dapat memaafkan kesalahan saya. Selamat siang, shalom. Haya PT Waragonda dituntut ganti rugi saksi adat hampir 1 triliun rupiah. Demo masyarakat negeri Haya buntut penolakan operasional PT Waragonda Minerals Pratama. Warga menuntut ganti rugi perusahaan saksi adat dengan nilai fantastis. Bagaimana tidak, demonstrasi yang dikoordinir oleh Reza Wailisa pada Rabu 12 Maret 2025 siang tadi, warga menuntut ganti rugi pengerusakan saksi adat hampir 1 triliun rupiah atau tepatnya 9.999.999.999 rupiah. Selain ganti rugi tersebut, sejumlah tuntutan juga disampaikan Korlap Reza Wailisa, diantaranya meminta Kapolres Maluku Tengah membebaskan 2 tersangka warga negeri Haya yang ditahan di Polres Maluku Tengah tanpa syarat. Kedua, meminta PT Waragonda untuk mengganti rugi pengerusakan saksi adat yang dilakukan oleh perusahaan.
Ketiga, masyarakat meminta Ketua DPD Maluku Tengah mengeluarkan rekomendasi tentang pencabutan izin usaha PT Waragonda dan izin-izin lainnya. Selain itu, mereka juga meminta Bupati Maluku Tengah mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin usaha PT Waragonda dan izin-izin lainnya ke pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Terakhir, mereka mendesak Polres Maluku Tengah agar menangkap dan memproses oknum karyawan PT Waragonda yang terlibat dalam pengrusakan asasi adat di negeri Haya. Lalu datang dari 2021. Jadi karena Kabupaten Sumatera polisi sudah pancur ke pancur kita ambil karton nasi pung pasar tanpa ada izin yang jelas, tanpa ada izin yang legal dari gubernur, dari kementerian, tanpa Anda Subarono. Yang kedua, jangan kasih keluar izin di Maluku Tengah yang baru saja dilantik. Namun sebelum saya menyampaikan aspirasi dari masyarakat, perlu kami masyarakat negeri Haya menyampaikan selamat kepada Bapak Bupati Zulkarnain Nawata Amir dan Mario Lawalata yang baru saja dilantik. Dengan itu, semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan semua kita punya keinginan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu hati, berikan hidayah kepada para penguasa, para orang-orang. Waktu yang sangat singkat, jadi kita langsung. Tapi saya harus menegaskan di sini bahwa nilai-nilai yang ada, yang kita bangun selama ini, para ketua kita bangun selama ini, tidak ada nilai, tidak bernilai sebanding dengan bekalnya PT Waragonda, tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh PT Waragonda. Bapak Ibu sekalian, ini papir huruf Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini bukan papir huruf. Ini bukan papir huruf, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita sampaikan bahwa ini bukan pasir huruf. Yang hari ini PT Waragonda kasih uang ke daerah itu pasir huruf. Tapi kalau punya pasir itu pasir granit yang harganya lebih mahal, kualitasnya update ketimbang dengan pasir huruf. Ini kan kebohongan. Lalu datang dari 2021. Jadi karena Kabupaten Sumatera polisi sudah pancur ke pancur kita ambil karton nasi pung pasar tanpa ada izin yang jelas, tanpa ada izin yang legal dari gubernur, dari kementerian, tanpa Anda Subarono. Yang kedua, jangan kasih keluar izin di Maluku Tengah yang baru saja dilantik. Namun sebelum saya menyampaikan aspirasi dari masyarakat, perlu kami masyarakat negeri Haya menyampaikan selamat kepada Bapak Bupati Zulkarnain Nawata Amir dan Mario Lawalata yang baru saja dilantik. Dengan itu, semoga Menerima tuntutan demonstran penolakan PT Waragonda, Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata mengatakan, saya juga anak adat. Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata menerima tuntutan demonstran penolakan operasional PT Waragonda Minerals Pratama di depan kantor Bupati pada Rabu 12 Maret 2025. Kata Wabub, masyarakat mengaku anak adat dan ia sendiri juga anak adat. Sehingga mewakili Bupati, pihaknya menerima semua aspirasi yang telah disampaikan oleh Gerakan Masyarakat Adat Haya atau GEMA. Yang pasti lanjutnya aspirasi yang telah didengar ia bersama Bupati akan mengevaluasi ulang. Wabub Mario juga mengingatkan bahwa saat ini sedang dalam bulan suci Ramadan. Maka dari itu ia berharap masyarakat tetap sabar dalam bulan puasa ini. Untuk diketahui, usai merespon aspirasi demonstran, Wabub Mario menerima secara simbolis tuntutan masyarakat yang diserahkan oleh Korlap Resa Wailisa dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Turut hadir mendampingi Wakil Bupati yakni Asisten 2 dan Asisten 3 pemerintah daerah. Ya.
Dan perlu saya sampaikan bahwasannya, saya perlu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Iya, Beta Mario Lawata, Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, mewakili Kabupaten. Dengan ini kami menerima semua aspirasi yang telah disampaikan oleh Beta punya adik-adik semua di siang hari. Yang pasti semua aspirasi yang kita sudah dengar ini, yang bahkan sudah ada berkasnya ini, Beta sama Bupati akan evaluasi ulang untuk semua yang telah disampaikan buat atau semua yang Beta menyampaikan bahwa momen ini momen bulan puasa. Beta harap saudara semua harus sabar, ya. Sabar puasa kan, Dek? Puasa. Sabar puasa kan? Iya. Saudara dong, semua ini kan anak adat kan? Beta juga anak adat. Beta tahu Bapak Ibu dong punya perasaan, tetapi proses ini yang bisa cepat, dia butuh evaluasi yang sangat panjang, ya. Yang usah khawatir hal itu. Tapi saya harus menekankan di sini bahwa nilai-nilai yang ada yang kita bangun. Karena Kabupaten Selatan ada di Parlemen Jalanan baru kali ini. Di Maluku Tengah ada wakil bupati yang mau menghadiri masa aksi. Ini salah satu kebijakan wakil bupati yang sungguh luar biasa dan perlu saya sampaikan bahwasannya. Sebelum saya mengatakan poin-poin tuntutan kami di siang hari ini, saya perlu menyampaikan kepada Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunal setelah 2 dekade, Dinas Damkar Seram bagian Timur akhirnya resmi berdiri di tahun 2024. Hanya tersedia 1 unit mobil pemadam. Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Seram bagian Timur baru 1 tahun resmi terbentuk. Tepatnya pada Januari 2024 atau baru ada setelah 2 dekade kabupaten berjuluk Itawoto Nusa itu resmi berdiri. Disayangkan hanya tersedia 1 armada mobil pemadam kebakaran yang harus melayani luasan kecamatan Kota Bula yang mencapai 643,22 km persegi atau sekitar 11,13% dari luas seluruh daratan Kabupaten SPT itu. Mirisnya, unit pemadam itu tak dilengkapi dengan mobil penyuplai air. Alhasil diakui pelaksana tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Ahmad Fauzi Saflet. Pihaknya kerap meminta bantuan armada water cannon milik Polres SPT hingga mobil tangki milik perusahaan Polres Tennessee untuk penanganan kebakaran skala besar. Dijelaskan sebelum berdiri sendiri, damkar yang saat itu di bawah naungan Satpol PP memiliki 2 unit mobil damkar. Namun kini sudah tak berfungsi. Bentuk itu ada 2 unit yang ada bantuan dari bencana pusat itu ke bencana daerah. Itu ada 2. Dua-dua itu bantuan dari pusat semua. Tapi saat ini rusak. Tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Untuk Dinas Pemadam Kebakaran di tahun 2024, Dinas Pemadam Kebakaran baru terbentuk 1 tahun ini. Oh, baru di 2024. 2023 itu di bulan November, nanti baru di kasih PT Dinas Pemadam Kebakaran itu di bulan Januari 2024. Lalu kemudian hanya 1 mobil. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Untuk 1 mobil ini untuk pelayanan terkait dengan pemadaman di dalam Kota Bula
untuk pemadam kecil bisa diatasi. Bisa diatasi. Nah, memang kalau kebakaran yang meluas dan besar itu memang pakai mobil tidak cukup. Tapi untuk mobil suplai air ada, Pak? Suplai air saat ini juga belum ada, tapi dibantu oleh water cannon dari Polres. Ada kerjasama itu, ada water cannon dari Polres, kemudian ada dari perusahaan karet dan perusahaan City. Jadi Itu tergantung. biasa suplai kalau ada kejadian kebakaran yang meluas besar, itu kita minta bantu suplai air dari mereka. Banyaknya itu tergantung besaran api saja. Iya, besaran penyebaran api. Iya. Jadi untuk sekarang satu unit mobil pemadam Hanya satu kebakaran. unit, baru satu unit mobil. Kalau sebelum damkar dibentuk itu di bawah apa, Pak? Sebelum dinas damkar ada, itu ada di bawah Satpol PP. Ada satu seksi di Satpol PP, yaitu seksi pemadam. Di situ ya. Itu di sana. Tapi kalau untuk terkait dengan bantuan mobilnya itu memang dari BNP pusat kasih bantuan. Jembatan WMR Serang bagian timur tak kunjung diperbaiki, mobil ambulans terpaksa terjang arus sungai. Jembatan WMR Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Serang bagian timur hingga kini belum diperbaiki pada Rabu 12 Maret 2025. Jembatan tersebut sebelumnya kembali putus total akibat diterjang banjir pada Sabtu 8 Maret. Pantauan Tribunnews.com di lokasi akses transportasi lumpuh total buntut kerusakan jembatan. Puluhan kendaraan terpaksa harus menunda perjalanan mereka saat luapan sungai mulai deras, terlebih saat malam hari. Termasuk satu unit mobil ambulans yang tengah berupaya melewati aliran sungai sambil ditarik menggunakan alat berat. Mobil tersebut diketahui tengah mengangkut pasien meninggal dunia dari Bulam menuju Desa Klaus, Kecamatan Nasiritaun, Wida Timur. Hildan, salah seorang pekerja, mengaku luapan air tersebut baru mengalir sejak sore tadi. Padahal sebelumnya kendaraan masih bisa menerjang air tersebut ke seberang jalan. Kata dia, ambulans tersebut sudah tertahan hampir setengah jam lantaran akses jembatan yang tak kunjung diperbaiki. Diketahui kejadian ambruk itu pertama kali terjadi menimpa sebuah truk dengan muatan bahan bangunan pada Kamis 30 Januari 2025 lalu. Kemudian ambruk lagi pada Februari 2025. Selanjutnya diperbaiki oleh Balai BPJN. Sayangnya jembatan tersebut kembali putus total akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut pada Sabtu 8 Maret 2025 sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Timur. Hingga kini belum ada perbaikan sama sekali. Para kendaraan pun terpaksa menerobos aliran air yang meluap kapan saja.
Tekan MOU dengan pemerintah Maluku Tengah, Kanwil Kementerian Hukum Maluku sinergikan pelayanan hukum. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tekan MOU dengan Kanwil Kementerian Hukum Maluku pada Kamis 13 Maret 2025. Dalam penandatangan nota kesepahaman itu, Kanwil Kementerian Hukum Maluku siap sinergikan pelayanan hukum melalui rencana pembentukan pos bantuan hukum atau PBH pada setiap desa di Maluku Tengah. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri dalam sambutannya mengatakan melalui konsolidasi dengan pemerintah daerah bertujuan untuk sinergikan tugas pokok kementerian. Tentunya hal tersebut berdasarkan pada Asta Cita. Hal ini menjadi turunan daripada sebuah komitmen Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan amanat dan tanggung jawab kepemimpinan. Ia juga menjelaskan tugas esensial Kementerian Hukum yang terdiri dari melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Ketiga, melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, melaksanakan tugas Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dan terakhir, melaksanakan tugas Badan Strategi Kebijakan. Saiful berharap dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, maka bisa sama-sama mendorong kekayaan intelektual di daerah. Menanggapi MOU tersebut, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amil menyambut baik agenda pelayanan hukum dari kementerian. Yang membawa rahmat, taufik dan hidayah kepada semua. Ya Allah yang Maha Kami, izinkanlah kami memohon ilmu itu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal bagi kami menjalani kehidupan dunia ini, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarkannya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, serta seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Tiga ini akhirnya kami hanya berharap bahwa Engkau satu-satunya yang benar setiap urusan kami, dan hanya Engkaulah yang alhamdulillah rabbil alamin. Santai saja doa abang. Bapak sekalian, melakukan penyebaran informasi tentang PKN kedua, mendampingi sekaligus juga melakukan dorong ke daerah untuk mendapatkan PKN kedua. Ini Bapak ketahui bahwa tidak bersangkutan dan tidak ditunjuk kami terus mendorong dalam rangka koordinasi peraturan PKN kedua, baik di sekolah, di rumah praktik dan etik, dan pada kemudian dalam rangka komunikasi yang mengendali dari pelatihan dilakukan oleh setiap orang. Yang kedua, akika musik dan lain-lain itu kita lakukan, dan di tahun 2003-2005 ini kami akan meningkatkan pengawasan terhadap publikasi. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah yang kami hormati, para kepala kecamatan bersama kepala pemerintah negeri dan lurah di Kabupaten Maluku Tengah yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati. Dengan senantiasa mempersembahkan puji dan syukur. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 13 Maret 2025. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi